Apa kamu pernah penasaran dengan hal-hal berikut? Kenapa ponsel modern punya banyak kamera? Berapa lama rata-rata manusia menggunakan ponselnya? Kenapa ukuran ponsel terus membesar? Banyak pertanyaan, pasti banyak juga jawabannya. Banyak ponsel modern memiliki kamera belakang ganda untuk menghasilkan pemandangan model 3D. Saat gambar dari beberapa kamera digabungkan, akan menghasilkan jepretan tajam dan berkualitas tinggi. Satu kamera juga tak akan mampu menggabungkan fitur yang diperlukan, zoom, portrait mode, dan sebagainya. Dan tahukah kamu, ponsel kamera pertama muncul di Jepang pada tahun 1999. Kamera depannya memiliki resolusi 0,11 megapiksel saja. Ponsel ini bisa menyimpan 20 gambar JPEG dan bahkan mengirimnya via email. Pada tahun 2017, 85% orang menggunakan ponsel untuk memotret. Lebih dari 10%-nya menggunakan kamera digital dan 5%-nya dengan tablet. Ponsel yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi ini menyebabkan lonjakan aktivitas fotografi. Selama 2013, pengguna di seluruh dunia memotret 660 miliar foto digital. 4 tahun kemudian, angkanya sudah mencapai 1.200 miliar gambar. Kamu bisa menggunakan kamera ponsel untuk memindai dan mendigitalkan negatif film lama. Pilih menu efek negatif pada aplikasi kamera, lalu potret negatif filmnya. Kualitasnya memang tak begitu bagus, tapi foto masa kecilmu bisa jadi digital. Nomophobia, kependekan dari no mobile phone phobia atau fobia tanpa ponsel, adalah ketakutan saat tidak bisa mengakses ponsel. Kini, banyak orang menderita sindrom getaran palsu. Mereka merasa seperti mendengar dering ponsel, padahal sebenarnya tidak. Astaga! Sekarang ini, sudah ada aplikasi ponsel yang bisa mengunci pintu, membuka pintu, dan bahkan menyalakan mobil dari ponsel. Melempar ponsel merupakan olahraga nasional di Finlandia. Lomba ini diselenggarakan setiap tahun. Pesertanya tidak boleh membawa ponsel sendiri, melainkan harus melemparkan gadget yang disumbangkan. Apa asyiknya? Saat ini, hampir 3,5 miliar orang memiliki ponsel. Artinya, hampir setiap 2 orang yang berpapasan denganmu di jalan punya ponsel. Nada dering pesan Nokia merupakan kode Morse dari SMS. Wah, kita perlu punya nada dering sisi terang. Bagaimana menurutmu? Beritahu di kolom komentar ya. Berdasarkan kategori usia, rata-rata pengguna ponsel membuka gadgetnya hingga 80 kali dalam sehari. Pemecah rekornya adalah generasi Z. Mereka lahir antara dekade 1990-an hingga awal 2010-an. Ubah ponselmu jadi lampu pijar dengan fitur LED flash. Ambil botol plastik transparan dan isi dengan air. Nyalakan aplikasi senter, letakkan ponsel menghadap ke atas, dan taruh botol di atasnya. Sinar dari senter akan terdifusi dan lampu darurat akan menerangi kamarmu. Setelah berbelanja online dari peramban web atau aplikasi ponsel, 42% pengguna ponsel membuka aplikasi belanja lain atau aplikasi komunikasi. Artinya, mereka bisa saja melanjutkan aktivitas berbelanjanya atau menceritakan barang yang dibelinya pada teman mereka. Ukuran ponsel semakin besar karena memang dibutuhkan penggunanya. Banyak yang memilih menggunakan ponsel ketimbang laptop atau tablet karena lebih mudah dibawa. Selain itu, layarnya yang lebar membuat ponsel begitu nyaman saat digunakan untuk menonton video, berselancar di internet, atau bermain game. Kebanyakan pengguna ponsel menghabiskan waktu hingga 3 jam per hari untuk menggunakan gadgetnya. 1 jam lebih lama dari penggunaan di tahun 2012. Karena rentang usia global manusia rata-rata selama 72 tahun, seumur hidup kita akan menggunakan ponsel selama 6 tahun 8 bulan. 2 kali lebih lama dari waktu yang dihabiskan untuk makan dan minum. Google Maps di Android punya widget atau ikon yang akan selalu mengarahkanmu ke alamat yang dipilih. Misalnya rumahmu. Kamu bisa membuat pintasan di home screen yang akan mengarahkanmu menuju ke tujuan pilihan dari lokasi manapun. Tinggal ketuk saja.
Kemungkinan kita akan menggunakan ponsel modular di masa depan. Perangkat ini memiliki komponen yang bisa diperbarui secara terpisah. Komponen dasarnya berupa mainboard, tempat untuk memasang modul tambahan, misalnya kamera canggih atau baterai tahan lama. Ini akan sangat menghemat biaya perbaikan ponsel. Ponsel pintar pertama diberi nama Simon. Perangkat ini punya aplikasi keyboard sentuh, game, buku alamat, kalender, jam dunia, dan kalkulator. Bisa juga digunakan untuk mengirim email dan fax. Harga ponsel ini lebih dari 15 juta rupiah. Simon berkata, "Beli aku dong, ada program promo loh." Ponsel masa kini dilengkapi dengan teknologi dan fungsi-fungsi mutakhir. Walaupun begitu, perangkat super kuat ini paling sering digunakan untuk mengecek jam. Nama Bluetooth diambil dari nama seorang raja Nordik, Harald Bluetooth Blattand. Sang raja terkenal piawai berkomunikasi, dan salah satu giginya mati sehingga berwarna kebiruan. Apa jadinya kalau sang raja punya masalah bau badan? Ponsel ini kok jelek sekali, menolak koneksi terus. Terdapat pilihan menu App Cloner di ponsel Android yang bisa membuat salinan aplikasi yang sama. Dengan aplikasi ini, kamu bisa membuka beberapa akun secara bersamaan dari perangkat yang sama. Kamu juga bisa menyimpan satu aplikasi dalam berbagai versi. Kinerja ponsel tidak melambat karena masa penggunaan, meski kelihatannya begitu. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengembang menambahkan banyak fitur baru ke aplikasi mereka. Pembaruan ini menguras daya ponsel. Akibatnya, aplikasi favorit di ponselmu terus melambat. Selain itu, memori ponsel jadul biasanya sudah penuh, sehingga menambah beban kerja ponsel. Ponselmu bisa melihat sinar inframerah. Kalau kamu menyorotkan sinar inframerah remote control TV ke kamera ponsel, akan terlihat titik ungu pada layar. Kebanyakan kamera digital punya sensor yang mendeteksi frekuensi cahaya tak tampak. Jumlah aplikasi ponsel yang diunduh terus meningkat setiap tahunnya. Dari 178 miliar pada tahun 2017 menjadi 204 miliar 2 tahun kemudian. Aplikasi yang paling terkenal diantaranya YouTube, Facebook, Google Maps, Gmail, dan WhatsApp. Ponsel bisa membaca kode QR dan juga barcode tradisional. Dengan mengunduh aplikasi pembaca barcode khusus, kamu bisa membandingkan harga barang atau membuat inventory dengan bantuan perangkat seluler. Saat ini, orang di seluruh dunia menggunakan lebih dari 10 miliar perangkat seluler. Wah, melebihi populasi manusia di seluruh dunia. Kalau kamu pengguna ponsel Android, atur alarmmu agar berdering semakin nyaring. Cari 3 tombol vertikal yang ada di halaman utama aplikasi alarm, lalu pilih menu, keraskan volume secara bertahap. Rata-rata pengguna ponsel memiliki 60 hingga 90 aplikasi di ponsel mereka, tapi hanya setengahnya yang rutin digunakan. Beberapa ponsel Android bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus. Ketuk tombol overview. Itu loh, ikon kotak di bagian kiri bawah layar. Pilih aplikasi yang baru dipakai. Tarik aplikasi itu ke kiri atau ke atas layar. Lalu pilih aplikasi lain yang ingin kamu buka. Nah, kalau kedua aplikasi sudah terbuka, kamu bisa menggunakannya sekaligus secara cepat. Ketuk saja tombol overview 2 kali. 1 ton limbah ponsel mengandung emas puluhan kali lebih banyak dari 1 ton biji emas. Oke, info tentang bongkah emas ini mengakhiri bahasan kita kali ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.